Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita bersama-sama hari ini lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Menara Doa secara online dan menggunakan laptop dan tab dan juga handphone, mari ambil tempat yang paling terbaik untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Minta hari ini Roh Kudus akan menjamah kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap hari kami ada di Menara Doa bersama-sama. Kami duduk memuji dan menyembah-Mu. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan dengar jeritan umat-umat-Mu. Kami percaya hari ini ya Tuhan, Tuhan akan menjamah kami, mengubah seluruh kehidupan kami. Masih banyak yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah secara khusus. Roh Kudus penuhi kami hari ini ya Tuhan. Lewat ya Tuhan doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan disenangkan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Engkau baik, Kau luar biasa buat kami. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sembah Dia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
kepadamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sembah Dia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan, bagaimana ku membalas kasih, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Inilah yang ku
berikan buat kita kesempatan. Tuhan, jamah umat-umatmu saat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Disinilah tempat biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Lewat menara doa ini Tuhan. Banyak yang Tuhan lakukan atas ibu umat-umat ya Tuhan. Roh Kudus jamah umat-umat. Lakukan ya Tuhan sesuatu atas umat-umat. Mereka ya Tuhan yang sedang mengalami beban berat, masalah. Tuhan angkat dalam nama Yesus. Oh Kau kami sembah Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, beban kami ya Tuhan terlepas dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Katakan Kau kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah.
Ini doa kami Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Mari angkat tanganmu sama Dia.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk bisa ya Tuhan mengenali dengan baik setiap ya Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Beri kami kepekaan Tuhan untuk mengenali ya Tuhan jalan-jalan-Mu yang Kau mau tunjukkan buat kami. Aku berdoa di menara doa ini setiap hari. Terima kasih untuk kesempatan kedua, ketiga. Kalau Engkau sudah tawarkan kesempatan ya buat setiap kami, ajar kami bisa mengerti untuk kami bisa mengambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau menawarkan, memberikan kesempatan kedua dan ketiga, Engkau memberikan kami sebuah peringatan. Engkau memberikan kami sebuah peringatan. Kami mengerti setiap peringatan adalah bentuk daripada kasih yang Tuhan mau tunjukkan buat tiap kami. Karena Engkau di dalam peringatan, Engkau memberikan kesempatan buat kami. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami untuk bisa memanfaatkan setiap kesempatan baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ya Tuhan, dengan hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukan dengan keluh kesah. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Kalau Tuhan sudah tolong kami, kalau Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah luputkan kami, biarlah kami akan ingat. Kami ingin mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat kami balas selain kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami juga ya Tuhan ingin membayar setiap nasar kami seperti yang diucapkan, dilakukan oleh Yunus Tuhan. Yaitu kami akan bawa persembahan syukur kami sebagai ya Tuhan ungkapan terima kasih Tuhan yang sudah meluputkan kami, Tuhan yang sudah melindungi kami, Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan yang memberikan kesempatan kedua buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan berikan roh yang lebih lagi lemah lembut, hati yang lebih lemah lembut Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami kecerdasan untuk bisa menerima, menangkap dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Aku berdoa dan aku percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin lanjutkan daripada seri khotbah tentang finishing well saudaraku. Dari Selasa, Rebo dan hari ini Kamis. Ya, masih dengan kisah Yunus saudaraku. Ya kan, saya akan berikan judulnya hari ini adalah tentang pentingnya peringatan. Pentingnya sebuah peringatan. Saudaraku, ya. Ada saat-saat dalam hidup kita, saudara, ya. Ada saat-saat dalam hidup kita. Tuhan tuh menginginkan kita untuk memperingati, memberi peringatan kepada beberapa orang tertentu, ya, dengan kasih Kristus. Nah, begitu pula dengan Yunus saudaraku. Tuhan memberikan Yunus ya tugas untuk memberi peringatan kepada siapa? Orang-orang Niniwe. Coba kita buka Alkitab kita. Yunus 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, kita akan renungkan, kita akan belajar tentang pentingnya sebuah peringatan. Ya, saudara, apa artinya memberi peringatan, saudaraku?
Saya definisikan begini, memberikan peringatan. Sebuah nasihat atau pemberitahuan ya kepada seseorang atau beberapa orang agar orang ini atau beberapa orang ini bisa terluput dari bahaya, jebakan atau masalah yang akan timbul di depan. Jadi memberi peringatan itu adalah sebuah apa saudara? Nasihat, saudaraku. Atau pemberitahuan agar mereka terluput dari bahaya, jebakan atau masalah yang akan timbul. Setiap peringatan yang diberikan, ya kan saudaraku, oleh Tuhan atau kita, pasti harus fondasinya adalah apa? Kasih. Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita benci, kita bilang biarin dia jalan terus. Di situ ada lubang, jangan kasih tahu. Biar dia masuk ke dalam lubang. Itu orang yang tidak punya kasih. Jadi memberi peringatan saudaraku, ini yang Tuhan, ini yang kita mau belajar hari ini. Nah sebenarnya Tuhan merancang kepada tubuh kita. Di dalam tubuh kita Tuhan udah rancang tuh setting. Saudaraku, sebuah sistem peringatan dini. Saudara, ya kan? Jadi seperti kayak early warning system. Jadi peringatan dini berupa apa saudara? Gejala-gejala. Ngantuk. Nah itu sebenarnya peringatan. Ngantuk harus tidur. Capek harus berhenti. Lesu. Atau demam atau pusing. Panas tinggi. Rasa sakit. Lapar. Haus. Itu di tubuh itu adalah semuanya sistem peringatan kepada tubuh kita. Saudaraku ya kan, kalau kita langgar peringatan itu, kita akan kena bahaya untuk tubuh kita. Teman saya bilang, tak, gua tuh sebenarnya tuh udah ngerasa badan gua tuh udah nggak enak. Gue pernah tensi 220. Tapi gue tuh orangnya cuek. Apalagi habis Sincia nih. Di situ di kantor dia bilang ada kue lapis. Banyak kue lapis. Semua orang kantor gak ada yang suka kue lapis. Cuman gue doang yang suka. Ya gue habisin dia bilang gitu. Dan gue tuh orangnya cuek banget. Lu tahu kan tuh yang makanan kayak soto-soto yang gitu yang banyak lemaknya. Itu gue hantam, gue suka sih. Tapi puji Tuhan, dia ngomong ini setelah cerita bahwa teman saya ini kena stroke. Dia kena stroke. Dia bilang untung aja laki gue ada di rumah. Dia tolong gue langsung ke rumah sakit dan gue ditolong. Thank you Sabta. Lu udah doain gue terus. Dia bilang. Cerita dia saksi sama saya. Jadi saya mau ngomong cerita ini. Ini teman saya. Teman kita masih remaja. Dia tiap hari ikut menara doa online. Kena stroke. Saya bilang. Gue tuh baru ngomong sama teman-teman di Palembang. Saya bilang sama dia. Kalau bisa doa jangan sampai kena stroke. Kalau stroke kita udah hilang produktivitas kita. Oleh karena itu perhatikan tensi, perhatikan gula darah, perhatikan ini. Dan untuk bisa perhatikan, itu pasti ada sistem peringatan dini dalam tubuh kita. Saudara ngerti gitu? Coba tidur. Waduh gua tuh tidur enggak. Gua tidur sembarangan, tidur malam, kurang tidur. Bilang begitu, makan, terus segala macam olahraga, gua enggak. Saya ngerti nggak maksud saya di sini, ya kan? Kita sering tidak memperhatikan peringatan dari tubuh kita sendiri. Kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan tubuh kepada kita. Kita paksa diri kita terlalu keras. Kayaknya kita keras, kita kejam sama badan kita, sama diri kita, ya kan? Ya kan, masih belum ngantuk, paksain minum kopi malam-malam. Sebenarnya minum kopi itu batasnya tuh katanya sih, ya kan, kalau bisa tuh jangan sampai setelah jam 3 sore. Ya kan untuk tubuh-tubuh yang tertentu, tapi ada bilang, oh aku sih nggak apa-apa mau tidur minum kopi juga nggak masalah, is okay. Jadi ada waktu tidur
tidur. Ya kan? Ada yang cuek, malas orang. Tapi kita juga sering, saudara, tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi makanya Tuhan tuh perlu bawa orang-orang. Ya kan, bawa orang-orang tertentu untuk memberikan peringatan sama kita. Kasih peringatan sama kita. Kenapa? Sebenarnya orang-orang gak perlu kasih peringatan sama kita. Gak perlu marahin kita lah. Kalau kita cukup peka, kalau kita peka atau cerdas mendengarkan peringatan dari Tuhan. Kalau kita peka dengar suara hati nurani kita. Kalau kita bisa cerdas mendengar peringatan daripada tubuh kita sendiri. Tuhan perlu membawa orang lebih banyak untuk memberikan kita peringatan, saudaraku, ya kan? Karena apa? Karena Dia mengasihi kita, katakan amin. Ya, Tuhan ingin, ya kan, kita ini menerima peringatan dengan rendah hati dan dengan rasa terima kasih. Nah, salah satu daripada pelayanan orang Kristen ya, salah satu pelayanan kita, saudaraku, adalah memberi peringatan kepada orang lain. Nah, Tuhan, ya kan, menugaskan kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang kita kasihi. Saudara sebagai suami, kasih peringatan gak ke istri? Gimana dia pakai uang? Gimana dia cara hidup? Berani gak? Ini bukan soal berani gak berani ini. Kalau kita, soal kita mengasihi dia atau tidak. Apa kita ingin tetap disukai? Kita takut sama dia daripada kita takut akan Tuhan yang mengasihi dia. Saudara ngerti gak? Saudara sebagai istri, ada gak saudara memberikan peringatan kepada suami saudara? Gak mau didengar, ngomong aja terus. Ngerti gak saudara? Jangan pakai alasan gak mau didengar percuma. Nanti ribut percuma. Ngomong dengan kasih. Kita memberikan peringatan karena kita bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan. Memberikan peringatan. Tujuannya adalah supaya mereka tuh terluput. Orang-orang yang kita kasih. Saudara kasih peringatan gak sama anak-anak kita? Apa pernah kita kasih peringatan kepada orang tua kita? Cara bicaranya, sampaikan, itu harus dengan sopan. Rasa hormat, menghargai. Tujuan yang penting adalah apa? Supaya mereka diluputkan dari segala malapetaka. Segala masalah, segala perangkap yang akan menjerat hidup mereka. Katakan amin. Jadi memberi peringatan itu sebenarnya adalah kasih dalam perbuatan. Sama dengan apa saudara? Murah hati. Murah hati adalah kasih dalam perbuatan. Kalau kita murah hati, salah satu unsur murah hati adalah apa saudara? Kasih peringatan, kasih nasihat. Jangan biarkan, kalau itu bahaya. Itu perangkap itu. Itu masalah besar itu. Kalau kita mengasihi, kita gak mungkin diam. Katakan amin. Memberi peringatan, memberi nasihat, bukan kepo, bukan kepo. Beda sama kepo. Orang kepo tuh gak ada cinta, gak ada kasih. Cuma mau tahu untuk digibah. Untuk enggak. Saudaraku, bukan kepo, bukan arogan gitu loh. Sok kita tuh rasa yang paling benar. Enggak, bukan itu saudaraku. Ya kan? Atau kita lebih dari kita kasih karena kita merasa lebih. Enggak ada, bukan. Jangan punya pikiran seperti itu kalau saudara ditugaskan Tuhan untuk memberi peringatan. Memberi peringatan adalah tindakan kasih. Katakan amin. Saya ingin beritahu, ya kan? Setelah Yunus diberikan kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Tuhan tugaskan dia, ya saudara, bukan untuk menjadi teladan. Bukan. Bukan menjadi saksi buat orang Niniwe, enggak. Dia ditugaskan Tuhan beri peringatan kepada orang Niniwe. Katakan amin. Katakan amin.
Memberi peringatan pada orang lain itu adalah tanggung jawab loh. Tanggung jawab kita. Nasihat, peringatan itu ada tanggung jawab. Rasul Paulus dia bicara di dalam Kisah 20 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati, dalam bahasa terjemahan yang lain, I did not cease to warn. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Setiap aku tidak henti-hentinya memberikan peringatan. Ya kan? Kepada kamu masing-masing. Dengan apa? Mencucurkan air. Artinya dia beri peringatan, dia beri nasihat. Dengan apa? Kasih. Jangan. Satu hari saudaraku, ya kan, kita kasih nasihat. Ada satu ibu, dia punya anak, ya kan, sedang punya hubungan deket, ya kan, punya pacar lah gitu kan. Tapi kayaknya enggak setuju dengan pacarnya ini. Lalu si mama ini ya minta nasihat sama kita. Lalu apa yang harus kami buat, Pak? Ya kan, untuk kami bisa nasihatin anak saya. Saya juga nggak takut nanti dia tersinggung, dia marah. Namanya orang lagi jatuh cinta. Bilang aja, nasihatin tetap, peringatkan tetap. Ya, kalau kamu tetap pilih dia jadi pacar lalu akan jadi istri kamu, mami mungkin akan banyak nangis, berdoa untuk supaya kamu bisa hidupnya bahagia. Dan mami tahu bahwa calon kamu ini akan banyak mengeluarkan air mata buat kamu dan buat kita semua. Bahasa seperti itu. Bahasa seperti itu. Dan hari ini melihatnya, aku doa. Saya bilang doakan. Dia doa. Tiba-tiba gak lama kemudian anaknya datang. Mi, aku ambil keputusan untuk putuskan dia walaupun aku berat. Lebih baik cucurin air mata hari inilah daripada sepanjang pernikahan kamu. Ya kan, kamu cucurkan air mata. Saudara, seringkali kita harus memberikan peringatan, nasihat sambil mencucurkan air mata. Kadang-kadang mencucurkan air mata, kita kasih nasihat nih ke orang. Tapi justru nasihat kita diputar balik untuk hajar kita. Diputar balik. Seolah-olah kita nggak suka sama orang ini. Itu juga cucurkan air mata. Tetap jangan pahit, jangan marah. Sebagai gembala sidang, saudaraku, ini tugas saya secara khususnya. Tapi tugas kita semua. Saya nasihati baik di mimbar maupun secara pribadi. Masing-masing. Saya kasih nasihat. Saudara, kenapa kita tidak mau memberikan nasihat? Kita takut tidak populer. Kita takut tidak disukai nanti. Dibenci, dimarah lagi. Dia tidak suka. Dengar baik saudaraku. Saya kan, inti daripadanya sini. Kita menasehati, memberikan peringatan karena kita peduli. Harus pastikan sebelum kita memberi nasihat, sebelum kita memberi peringatan, pastikan kita peduli dengan dia. Kita mengasihi dia dan kita tahu ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ini adalah penugasan dari Tuhan. Katakan amin. Tinggal caranya. Kita lihat Yunus ya saudara ya. Saya lihat Yunus ini orang yang ditugaskan Tuhan memberikan peringatan. Tetapi kayak orang ogah-ogahan gitu loh. Dia cuma ngomong 7 kata. Ya kan? 40 hari lagi. Ya kan, Niniwe akan ditunggang balikan. Dia cuma cepat langsung jalan. Dia nggak pakai kata pengantar, pembukaan, ya kan, isi lalu tutup. Enggak, saudara langsung dia pergi. Tapi saudara, walaupun Yunus tuh nggak semangat, kayaknya dia nggak peduli, kayaknya dia nggak mengasihi orang Niniwe. Tapi Tuhan buat Yunus berhasil dalam tugasnya. Buktinya apa saudaraku? Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Setelah Yunus memperingatkan mereka. Alkitab katakan apa? Orang Niniwe percaya kepada Allah, bertobat.
Ya kan? Maksudnya adalah, ya kan? Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja orang kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di debu. Rupanya orang Niniwe ketika dikasih peringatan, saudaraku, ya kan? Mereka tuh ambil, dengarkan peringatan ini dengan bertobat. Mereka berpuasa, bahkan rajanya yang dengar peringatan itu, saudara, dia turun dari singgasananya dan duduk jadi abu. Artinya mereka mengakui kejahatan dosa mereka dan mereka meninggalkannya. Itulah cara mengambil kesempatan kedua. Katakan amin, saudara. Cara kita mengambil kesempatan kedua adalah dengan cara bertobat. Mereka bertobat. Mereka bisa bertobat karena adanya peringatan. Jadi ketika saudara dan saya memberikan peringatan kepada orang-orang yang kita kasihi, sebenarnya kita mau bilang, ya kan, kamu sedang mendapat kesempatan kedua. Kamu sedang mendapat kesempatan yang baru. Katakan amin. Sebenarnya saudaraku, saya ingin beritahu ya kan? Saya mikir ulang lagi, kenapa kok dia kayaknya asal ngomong aja udah. Kasih peringatan gitu, langsung dia kayak begitu. Saya mau kasih tahu gini, sekalipun Yunus itu tidak bersemangat, saudara, melakukan tugasnya, nggak peduli, nggak mengasihi. Yunus tuh mengerti, ketika Tuhan memberikan peringatan, hal itu adalah pertanda sesuatu yang baik. Bukan pertanda buruk. Amin. Apa maksudnya pertanda baik, saudara? Kalau Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita, hal itu berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan yang kedua. Kesempatan yang baru. Kalau Tuhan tidak ingin memberikan kesempatan lagi sama kita, Tuhan tidak akan memberikan kita peringatan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita peringatan, hal itu berarti Dia akan memberikan kita kelonggaran, kelegaan. Ayo lakukan lagi. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Coba perhatikan, saudara. Kita lihat sini. Kita baca. Ini ayat, saudara, ya kan, untuk menjelaskan lebih jelas lagi kepada kita. Kita baca 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat atau peringatan yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Baca yang keras. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan Ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Katakan amin. Dia teman saya berkata begini, Sabta, puji Tuhan, lewat sakit stroke ini, gue sadar sesadar-sadarnya. Ya kan? Ya intinya dia mau berkata bahwa Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Kesempatan yang baru untuk memperhatikan kesehatan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ada banyak orang mengira kalau diperingati itu pertanda negatif. Peringatan itu adalah ungkapan kasih. Saudara pernah nggak? Saya pernah, saudaraku. Waktu nyetir, ya lewatin lampu merah. Saudara dulu, ya masih suka-suka nyetir. Lalu diberitakan sama Pak Polisi. Saya melanggar nih. Saya belum pendeta waktu itu. Lalu polisinya minta SIM, minta STNK. Saya kasih, saya udah ketakutan. Lalu dia bilang, tahu nggak kesalahannya apa? Iya, saya langgar lalu lintas, Pak. Terus dia balikin, saudara, SIM saya, STNK. Saya ingatkan ya, saya peringatkan ya, jangan ulangi lagi. Waktu dia bilang, saya peringatkan ya, jangan lakukan lagi. Saya senang atau sedih, saudara? Senang lah. Pak Polisi kasih saya peringatan.
Masa saya sedih? Masa saya susah? Saya mau terima kasih Pak, terima kasih. Ya sudah pergi. Istilahnya Tuhan, pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Saudara, banyak orang diperingati kok marah. Diperingati gak terima. Dinasehati malah akhirnya kumpulin kekuatan, kumpulin pasukan untuk serang balik. Saudara perhatikan ini. Perhatikan. Ini kan hati-hati kata istilahnya Pak Jokowi. Hati-hati dengan reaksi yang seperti ini. Kenapa kok tiba-tiba datang sakit? Kenapa kok datang masalah, kesulitan kok timbul? Kalau kita mau jujur, mungkin ada banyak orang, kita dengar datang ke gereja, ada banyak peringatan, nasihat, teguran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita secara pribadi. Tapi kita abaikan itu. Lalu teguran datang berupa keadaan. Kalau teguran datang berupa keadaan, harus juga berterima kasih. Jangan merasa terhukum dan lain sebagainya. Saudara bisa mengerti? Itulah waktu untuk memperbaiki diri kita. Saudara bisa mengerti? Makin dekat sama Tuhan. Makin mau mengenal Tuhan. Kalau dulu kasar sekali, sombongnya minta ampun, arogan. Tes turunkan. Lebih ramah, lebih lembut, lebih baik. Kita dikenal dengan orang yang kayaknya gak pedulian, egois segala macam. Selama itu ketika datang teguran, peringatan dari Tuhan. Oh yes, slow. Paling banyak ngomong, paling pokoknya. Paling mau berkuasa, kenapa ini segala macam. Ketika Tuhan kasih peringatan, teguran, nasihat. Saudaraku Yesus. Mari, itu artinya apa? Kesempatan kedua buat kita. Kesempatan yang baru buat kita. Katakan amin saudara. Kadang-kadang kita ditegurannya tiba-tiba orang lain. Mungkin bukan orang yang tiba-tiba dia melaporkan kita. Kita dilaporkan ke polisi. Atas perbuatan kita mungkin. Kita gak bisa utang. Kita utang gak bisa bayar maksud saya. Coba cek dong. Jangan kick balik lagi segala macam. Jadi mau perang. Periksa lagi. Ngerti saudaraku? Dan lain sebagainya. Mungkin kita terlalu kejam gak ya sama orang ya? Saudara bisa dapat sini. Katakan amin. Ini dari kita. Sekarang kalau kita ditugaskan Tuhan. Memperingati orang-orang yang ada sekitar kita. Apakah saudara mau melakukannya? Katakan amin. Kapan Tuhan mengharapkan saudara dan saya memperingati orang-orang yang kita kasih? Kapan kita harus memperingati mereka? Pertama, ketika mereka berpikir dengan tidak bijak. Ya, berpikir tuh ngomong yang gak bijak. Ya. Yang kedua adalah, ya kan, ketika mereka berlaku tidak bijaksana. Nah, saudara tahu gak? Ini tugas sebenarnya. Firman Tuhan itu masih berlaku loh perjanjian lama untuk hal yang ini nih, tentang peringatan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca ayatnya agak panjang. Tapi paling tidak saudara kita baca pelan-pelan. Sama-sama saudara yang mengikuti menara doa ini. Coba saudara mulai buka suara, baca ayat ini. Saudara, sama-sama dengan saya. Supaya kita bisa ngerti maksudnya apa ayat ini. Saudaraku, kita lihat. Yeskel 33. Ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Perhatikan. Hai anak manusia, baca keras. Berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa. Katakanlah kepada mereka. Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri. Dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka. Dan menetapkan dia menjadi apa? Penjaganya. Dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya. Lalu ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan
darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Karena dia sudah dapat peringatan, tapi dia abaikan peringatan itu. Kalau dia ada apa-apa, kena apa-apa, ya kan saudara, itu dia tanggung sendiri. Sudah ngerti posisi sini, saudara? Katakan amin. Yang kelima, ini alternatif yang lain. Ya, saudara, saya seorang penjaga atas keluarga kita, penjaga atas sahabat-sahabat kita, penjaga atas gereja kita, orang-orang yang ada di gereja kita, di kota kita. Kita harus jadi penjaga, pendoa itu watchman berjaga-jaga. Kalau sudah dapat sesuatu dari Tuhan, sampaikan itu. Kalau itu berupa peringatan atau teguran, tapi sampaikan dengan kasih. Ketika kita menerima teguran, nasihat, peringatan, terima dengan rendah hati, lemah lembut, dengan rasa terima kasih. Kamu sudah ingatin aku. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, ayat yang kelima, baca keras. 1, 2, 3. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, tentang penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Kita tahu itu ada bahaya. Kita tahu kalau keluarga kita tidak punya Yesus, tidak percaya Yesus, tidak bertobat, tidak lahir baru, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu bahayanya apa? Kalau jantungnya berhenti berdetak, dia akan dapatkan hukuman kekal di neraka. Itu, tapi kita nggak mau. Kita nggak mau ribut. Agamamu, agamaku. Supaya rumah tangga damai. Saudara, saya ngerti sini, katakan amin. Ini bukan soal siapa yang paling benar. Kita tahu, saudaraku, ya kan? Tentang, ya kan? Ini penting. Kalau kita nggak ini, Tuhan tuntut kita. Tanggung jawab kita, saudaraku. Amin. Ya, ini penting, saudara, kita lihat ya. Kalau orang ada apa-apa, kita tahu dia kena nih. Tapi karena kita nggak kasih tahu dalam hal keuangannya, cara hidupnya, saudara, dalam hal kesehatannya, keuangannya, hubungan dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan buruk, kita tahu, saudara, ini bahaya. Kenapa kita nggak sampaikan dengan kasih? Setelah kita sampaikan, kita sedang selamatkan diri kita dan kita berusaha untuk selamatkan dia. Kalau dia tidak mau ngabaikan nasihat kita, kalau dia ada apa-apa, dia tanggung dirinya sendiri. Saya sangat ngerti, katakan amin. Tapi kalau misalnya dia perhatikan peringatan kita selamatkan diri kita selamatkan diri dia. Tapi kalau kita nasihati dia, kita tahu ini bahaya, kita tahu itu bahaya, tapi kita nggak mau ngomong. Nanti dia marah, nanti dia gak suka, nanti dia gak kasih uang aku lagi. Nanti aku gak bisa deket sama dia lagi, padahal dia tuh sangat menguntungkan buat aku. Lalu dia kena apa-apa. Dia gak tahu itu bahaya, kita yang tahu bahaya. Saudara, kita kena sama Tuhan. Kita bilang biasa ya, udah ada apa. Saya ingin kita bertumbuh nih, menara doa ini, katakan amin, saudara. Seringkali saya tidak populer di tengah-tengah pengerja, di tengah-tengah jemaat, saudaraku. Saya nasehatin ngomong. Tapi saya percaya bahwa Tuhan, anugerah Tuhan memimpin saya dan gereja ini ada. Karena saya coba untuk lakukan firman ini. Katakan amin. Ya mungkin beberapa bahkan berbalik lawan saya. Ngikut rombongan ini. Walaupun saya akhirnya sadar, ya, karena posisi udah nggak menguntungkan pihak sana, balik lagi. Padahal ada masalah. Kita harus ada pendirian, punya nilai-nilai dalam hidup kita. Ini yang kadang-kadang kita tuh Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Kita lanjut yuk, ya.
Sebaliknya penjaga ayat 6. Sebaliknya penjaga melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Ayat 7 kita baca saudara. 1, 2, 3. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu dari firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Katakan amin. Pernah gak saudara memperingatkan seseorang? Saudara pernah peringati seseorang? Apakah saudara lebih tertarik untuk disukai di mata mereka, populer di mata mereka, daripada memberikan peringatan? Apakah saudara takut mereka marah, daripada saudara takut akan Tuhan dengan mengatakan apa yang sebenarnya? Saudaraku Yesus, ini yang paling penting kita harus tahu. Ya kan, ditutup dengan kalau Tuhan beri kita kesempatan yang kedua, sebenarnya kita bisa dapatkan kesempatan yang kedua karena kita mau mendengarkan apa saudara? Peringatan dari Tuhan. Kita mau kembali ke jalan-jalan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi akhirnya begini. Sekarang tuh gue tuh nasehatin itu. Teman-teman, hati-hati. Kalau makan, hati-hati tidur cukup. Ini teman saya yang kena stroke ini. Jadi setelah dia dapat kesempatan yang kedua, dia memperingati orang-orang. Supaya jangan hidup seperti cara hidup dia yang lama. Ini yang ini akibatnya ini loh. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Jadi itu yang namanya kesaksian untuk ke sana, memperingatkan. Tuhan sudah beri saya kesempatan kedua, aku sudah diampuni. Sekalipun harusnya aku tuh gak pantas dapat pengampunan. Aku gak pantas dipercaya lagi. Tapi aku diampuni dan dipercaya lagi. Sehingga aku bisa sadari ini. Aku ingetin kamu, jangan ikutin cara hidup yang aku pernah jalani dulu. Ngeri. Puji Tuhan aku dapat kesempatan kedua. Aku ngeri. Kadang-kadang ya kan saudaraku yang ada. Kalau kita udah gak dapat peringatan lagi. Gak dapat peringatan teguran lagi. Itu artinya saudaraku itu langsung eksekusi itu. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang sebelum meninggal dunia. Dia ada di ruang ICU. Itu sebenarnya itu masa beres-beres. Seperti orang mau berangkat ke luar negeri. Dia beres-beres bajunya, masukin koper, persiapan, apa yang harus dibawa dan sebagainya. Kadang-kadang tuh masa ruangan ICU itu. Karena mungkin sepanjang hidupnya. Kita gak pernah mau beres-beres. Gak pernah mikirin tentang kekekalan. Tapi di situ. Tapi ngeri kalau kita gak punya firman, gak punya apa. Karena Tuhan izinkan beberapa di antara kita harus mengalami terpuruk begitu hebatnya, jatuh begitu kerasnya. Entah dalam keuangan, sampai kita malu dan gak tahu lagi mau buat apa. Beberapa bilang, aku putus asa mau bunuh diri saja. Saya mau kasih tahu, bangkit. Kita hanya bisa bangkit kalau kita berpikir, cara hidupku yang lama ini, kelola duit, aku mungkin terlalu serakah, terlalu emosi. Terlalu sombong, terlalu arogan, gak mau dengar peringatan siapapun. Sehingga aku bisa terpuruk dan jatuh begitu hebatnya di dalam keuangan. Sekarang Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau rubah cara hidupnya seperti ini. Disitulah di dalam kesempatan yang kedua itu ada anugerah Tuhan. Yang membawa saudara bisa mengalami yang namanya kebangkitan.
Katakan amin dan jadi pemenang. Begitu kita mungkin jatuh begitu keras dalam kesehatan, kena sakit. Atau dalam hubungan, hancur semua hubungan. Saya tidak tahu itu apa, tapi kalau kita lihat ini adalah cara Tuhan, ya kan, yang berbicara kepada kita. Untuk aku mau berkata, ya Tuhan, aku akui aku salah. Dan aku ingin minta anugerah, ampuni dan percayakan aku lagi Tuhan. Dia pasti akan berikan, kemurahannya selalu baru setiap hari. Katakan amin. Setelah saudara ditolong, peringatkan orang-orang yang lain. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus sebelum dia jatuh, saudara. Begitu kerasnya, menyangkalis 3 kali. Ya kan? Dia bilang, Simon, Simon, aku lihat iblis sedang menampi kamu. Ya kan? Seperti gandum. Ya kan? Maksudnya Tuhan tuh udah lihat dia akan mengalami jatuh. Tetapi pada waktu kamu sudah insaf, sudah bertobat, kamu menerima kesempatan yang kedua, kamu peringatkan yang lain. Kita bisa memberikan peringatan pada orang lebih kuat. Makanya saya bilang, memberi peringatan itu bukan soal kepo. Bukan karena kita sombong. Tapi kita sudah ngalami itu. Kita pernah jalani itu. Jangan terjadi atas kamu. Malunya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Menderitanya luar biasa. Makanya Paulus bilang, aku memperingatkan, menasehati, menegur sambil cucurkan air mata karena aku ngalami itu. Aku gak mau engkau ngalami itu. Ngerti saudaraku? Amin. Katakan amin. Tuhan jangan sia-siakan kegagalan kita, kejatuhan kita, kesalahan kita. Tuhan bisa pakai itu. Saudaraku, katakan amin saudaraku. Bisa pakai itu. Untuk apa saudara? Untuk bisa mengingatkan orang lain. Saya diberkati dengan pesan ini. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang berbicara. Mari saudara mulai datang kepada Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Walaupun sulit, walaupun berat. Biarlah aku akan memberikan peringatan, memberikan nasihat. Memberikan teguran dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Kepada orang-orang yang aku kasihi. Supaya Tuhan bisa luputkan mereka dari bahaya. Luputkan mereka dari perangkap. Dan masalah kesulitan yang akan timbul di depan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong hidup kami Tuhan jadi seorang penjaga yang berjaga-jaga. Menjadi seorang perisai yang berdoa, berjaga-jaga dan menasehati ya Tuhan. Berikan kami terus lemah lembutan dan kerendahan hati. Bungkus semua anak-anakmu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita akan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.